Hai sahabat inspirasi, di antara dua orang ini, adakah yang kamu kenal? Ada? Mengapa dua orang ini begitu spesial kita bahas di konten kali ini? Apa yang telah mereka lakukan sehingga memunculkan kekaguman Mr. Beast, seorang YouTuber populer dan bahkan masyarakat dunia pun ikut kagum dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, mengapa orang-orang kagum dengan mereka? Kita bahas di konten kali ini. Belakangan ini, media memberitakan tentang Mr. Beast yang menyatakan kekagumannya terhadap keimanan kameramennya yang bernama Thorik. Mr. Beast menyatakan kekagumannya kepada Thorik atas ketaatan yang ditunjukkan Thorik pada agamanya. Mr. Beast menyampaikan bahwa kameramennya itu selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan ia sangat respek atas keteguhan Thorik dalam menolak minuman keras. Hal ini membuat Mr. Beast kemudian berpikir, mengapa orang ini sangat peduli dengan keimanannya. Hal ini dia nyatakan dalam sebuah podcast sehingga membuat orang-orang dalam podcast itu berujar, "Hey, kita orang sibuk, apa bisa 5 waktu sehari?" Yang mereka maksud sholat ya. Kemudian Mr. Beast menjawab, ya, dia bisa melakukannya. Ini yang kemudian memunculkan rasa respek mereka terhadap keimanan Thorik. Yang kedua, berita tentang seorang pembasket yang masuk Islam sejak tahun 2021. Siapa yang tak kenal dengan Kyrie Irving, pemain basket asal Amerika yang tetap menjalankan puasanya di tengah pertandingan yang ia lakukan. Seorang reporter mengabarkan bahwa matahari sudah terbenam pukul 7:31 malam. Dalam pertandingan itu terlihat pelatih menunjukkan jam tangannya. Kyrie Irving kemudian ke belakang. Semua mengetahui bahwa ia sedang menjalankan ibadah puasa. Hal ini ia nyatakan secara terbuka kepada seorang reporter bahwa ia menjalankan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Saat matahari tenggelam, ia mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke belakang dan mengambil makanan kecil yang mengandung gula tinggi seperti buah dan jus jeruk untuk memberikan suntikan energi. Karena saat itu, ia sudah puasa selama 13 jam 36 menit. Walau ia tidak makan dan minum selama itu, ternyata ia tetap mampu menampilkan performa terbaiknya. Hal ini membuat kagum awak media, bahkan memunculkan rasa penasaran di tengah menjalankan ibadah puasa, mengapa Kyrie tetap mampu bermain selama 40 menit 34 poin, 7 rebound, dan 9 assist. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang dengan perut kosong bisa bertanding dengan sangat baik, bahkan menjadi juara? Bahkan reporter lain menanyakan, bagaimana Anda mengumpulkan energi dan mencetak 34 poin? Irving menjawab bahwa imannya yang telah menggerakkannya. Dari dua orang yang kita bahas hari ini, yaitu Thorik sebagai kameramen dan Kyrie Irving sebagai pembasket, mengajarkan kepada kita bahwa keimanan yang dimiliki seorang muslim mampu menggerakkannya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Keimanan adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman mengacu pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulnya. Kepercayaan ini membentuk dasar dari semua aspek kehidupan muslim dan menentukan cara pandang mereka terhadap dunia. Iman memberikan pandangan bahwa kehidupan ini sementara dan kita harus berusaha mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Iman memberikan harapan bahwa semua kesulitan, semua penderitaan yang dialami dalam kehidupan ini akan dihargai di akhirat. Dan Allah akan memberikan pahala yang layak untuk segala kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Iman menjadi salah satu dasar kepercayaan bagi pemeluk agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu orang yang paling menakjubkan imannya?" Para sahabat menjawab,
imannya para malaikat ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan bukan. Bagaimana para malaikat tidak beriman sedangkan mereka betul-betul makhluk yang memperhatikan dan melaksanakan perintah Allah? Para sahabat menjawab lagi, kalau begitu imannya para nabi ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan. Bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan malaikat Jibril mendatangi mereka dari langit? Para sahabat menjawab lagi, kalau begitu imannya para sahabatmu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan. Bagaimana para sahabat tidak beriman sedangkan mereka telah melihat berbagai mukjizat dariku dan aku juga memberitahu mereka wahyu yang diturunkan kepadaku. Rasulullah melanjutkan sabdanya, orang-orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang-orang yang terlahir setelahku, beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka membenarkanku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku itu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.